Halo guys, selamat datang di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas saham Sido Muncul dengan ticker Sido. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pendapatan. Kita bisa lihat di layar, di pendapatannya pada tahun 2014 sampai 2023, kuartal ketiga ya. Ini cukup mengalami kenaikan, tetapi 2023 ini pendapatannya kurang baik ya. Walaupun ini baru kuartal 3, kita bisa mengira-ngiranya apabila nanti kuartal 4 keluar, tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya ya. Dan ini merupakan dalam triliunan rupiah. Ini contohnya 3,8 triliun. Ini dari pendapatannya. Lalu kita masuk ke laba bersih. Grafiknya mirip seperti pendapatan ya. Sebelum tahun 2023-nya sahamnya itu cukup baik ya, mengalami kenaikan yang cukup lah, yang bagus malah ini. Dan lagi-lagi ini masih kuartal ketiga dan kuartal keempatnya diperkirakan tidak akan sebesar dari tahun sebelumnya ya. Kas dari aktivitas operasinya, dia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup baik dan sekarang ada di 1,162 triliun rupiah. Lalu kita masuk ke return on equity-nya juga bagus ya. Sekarang juga masih bagus di 28,5%. Bahkan dulu pernah hampir di 40% ya. Dan dari tahun ke tahun ini juga mengalami kenaikan. Berarti Sido ini bagus ya manajemennya dalam mengelola, sehingga ROE-nya cukup tinggi. Bahkan ini sangat tinggi untuk perusahaan blue chip seperti Sido. Untuk gross profit margin-nya juga dia juga sangat tinggi nih di 55% dan dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan. Berarti produknya ini cukup bisa bersaing ya, sehingga menghasilkan gross profit yang tinggi. Dan untuk net profitnya juga tidak selalu naik tapi cukup baik juga di angka 20%. Lalu kita lihat dividen, orang-orang yang memegang saham Sido ini rata-rata suka dengan dividen ya, karena dia setiap tahunnya terus membagikan dividen dan dividen yang dibagikan juga cukup lumayan besar lah dibandingkan saham-saham lainnya. Untuk total ekuitasnya kita bisa lihat sendiri dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan. Ini juga merupakan indikasi perusahaan yang baik ya, ekuitas atau modalnya terus bertumbuh. Lalu kita lihat dari produknya Sido ya, yang paling terkenal yang pasti sudah Sido Muncul tolak angin. Lalu ada yang lain, ada Sido Muncul kopi jahe dan lain-lain. Ada sampai 26 tab ya. Nanti apabila teman-teman mau lihat, saya sertakan linknya di kolom ini YouTube-nya. Tetapi ada satu yang saya tidak suka dari Sido, yaitu valuasinya. Karena valuasi Sido ini menurut saya sangat premium ya. Bahkan pernah dihargai sampai PBV-nya 10. Dan sekarang sudah turun jauh juga PBV-nya, hampir 60%. Dan PBV sekarang pun juga masih mahal menurut saya di 4,37. Ini di dalam 10 tahun terakhir. Apabila kita lihat dari 5 tahun terakhir juga grafiknya tahun-tahun ini mengalami penurunan ya. Mungkin karena net profit tadi juga mengalami penurunan. Mari kita lihat PE ratio-nya. PE ratio-nya juga, tapi menurut saya wajar ya untuk Sido di 15. Saya sendiri mungkin akan masuk apabila PBV-nya sudah lebih murah lagi. Tapi ngomong-ngomong soal produk, saya sendiri sekali atau 2 kali saja mengonsumsi produk dari Sido Muncul. Dan teman-teman saya dan keluarga saya juga jarang melihat ya mengonsumsi produk-produk dari Sido Muncul, karena apabila kita membeli saham berarti kita membeli bisnis. Bisnis itu kan menjual suatu produk ya. Apabila produk yang dijual itu tidak digunakan atau tidak dikonsumsi oleh masyarakat, saya sendiri juga kurang tertarik nih. Berbeda dengan misalkan Indofood ya, ICBP yang produknya itu dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu Indomie, Ciki-Ciki, ada sambal dan lain-lain. Itu saya lebih tenang untuk masuk ke saham seperti itu ya, karena saya sendiri juga mengonsumsi produknya.
Oh ya, ini juga kita lihat ya, dividen beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir, dia terus membagikan dividen, bahkan saat pandemi juga tidak pernah absen ya. Ini baik bagi teman-teman yang suka mengincar saham dengan pembagian dividen yang rutin. Lalu kita lihat chartnya ya, di sini kita lihat chart SIDO. Dia dari 2014 mengalami penurunan sedikit, tetapi mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ini ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Saya sendiri juga sudah menduganya pasti ada penurunan, karena di sini di puncak ini PBV dia ada di 10. Menurut saya itu sangat mahal sekali, dan menurut saya koreksi ini wajar untuk mengembalikan nilai wajarnya SIDO ya. Sekarang saja masih di PBV 4 ya, walaupun chartnya sudah turun sekitar 60% ini. Menurut saya ini saham ini tetap mahal, dan saya belum memegangnya sama sekali ya. Kita lihat teman-temannya coba ya, Unilever. Rata-rata kan orang kalau lihat chartnya ini bagus, dia kira tuh kalau ada penurunan itu merupakan momentum atau kesempatan untuk membeli. Tetapi salahnya teman-teman tidak melihat dulu valuasinya, melihat laporan keuangannya, jangan hanya melihat dari chartnya saja ya. Di sini pun dia masih mahal. Kita Unilever juga dulunya dia dari berapa ini? Dari 700 ya. Dia naik terus sampai mentok di 11.000 kalau tidak salah. Ya 11.600, dan sekarang tuh mengalami penurunan. Kenapa? Menurut saya itu salah satu faktornya adalah karena valuasinya yang sangat mahal. Kita lihat ya Unilever, PBV-nya. Dulu pernah dihargai PBV sampai 80 kali. Dan sekarang PBV-nya pun masih mahal ya, masih di 25 kali. Tetapi karena ini PBV-nya gede karena ROE-nya juga yang ratusan persen ya. Dan menurut saya ini saya juga kurang suka saham-saham seperti ini. Kita bisa lihat ya, sama seperti SIDO kan awalnya naik, dikira ada penurunan, ini merupakan momentum, ternyata kan valuasinya masih mahal. Menurut saya dia mungkin akan turun lagi ya. Sama seperti S, kita lihat ya S ya, dulu harganya paling rendah ada di 64. Dia pernah dihargai sampai paling tingginya tuh mau 2000. Lihat no, ini udah naik cukup signifikan. Kalau kita lihat valuasinya S sendiri, dulu juga mahal ya, pernah menyentuh hampir 8,5 sampai menyentuh 8,5, dan sekarang di 2,44. Dan menurut saya ini juga masih mahal di 2,44. Saya sendiri juga kurang mengonsumsi produknya S ya, karena sekarang kan ada online. Apabila kita mau beli barang, kebutuhan rumah tangga, kita juga bisa beli di online. Apalagi online itu barangnya juga lebih murah, kita nggak usah kemana-mana, dan banyak benefitnya lah, ada banyak pilihannya, dan paling penting murahnya sih. Ini kan S juga merupakan perusahaan yang menjual produknya itu dengan keuntungan 2 kali lipat ya. Di situ dia dari keuntungannya tuh besar, makanya dia ambil barang dari Cina lalu dijual lagi ke Indonesia, harganya di markup sampai 2 kali lipat. Dan saya lihat juga kedai-kedai di S di sekitar Jakarta juga tidak terlalu ramai seperti dulu, dan sekarang ada saingan juga. Lalu apalagi ya, PBV-nya ya mahal. Mungkin itu saja ya video singkat hari ini. Apabila ada komen, ada saran atau kritik apapun itu, boleh ditulis ya di kolom komentar. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf, dan terima kasih.